37 transaksi. Tuan Mo. Yang Jen tersenyum sedikit, lalu mengepalkan tangannya untuk memberi hormat. Sejujurnya, aku datang untuk meminta bantuanmu. Aku ingin membuka kembali bisnisku di ruang kerja di kota Moikan. Oh, kamu ingin membuka bisnismu di ruang kerja? Tuan Mo mengangguk bodoh. Ya, ini terdengar seperti ide yang bagus bagiku. Ruang kerja adalah tempat yang cukup ramai. Ini adalah tempat yang paling menguntungkan di kota Moikan. Dan ada cukup banyak praktisi kultivasi dan orang-orang sekte di sana. Kebanyakan dari mereka datang untuk melakukan bisnis di ruang kerja. Pabrik pemurnian saudaramu itu terletak di lokasi yang kurang menguntungkan. Kamu hanya dapat menarik pelanggan dari penduduk tetap di Moikan. Dan mereka cenderung mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Sepertinya tokomu perlu banyak penyesuaian. Memang, Yang Jen mengangguk setuju. Tapi Tuan Mo, aku belum menemukan tempat. Bagaimana kalau? Apa? Masih belum? Tuan Mo terkejut sesaat. Kemudian dia meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya ke atas meja. Yang, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Tanpa toko, bagaimana kamu akan membuka bisnismu di ruang kerja? Inilah tujuanku datang ke sini, Tuan Mo. Aku harap kamu bisa membantuku mendapatkan etalase di ruang kerja. Aps, Yang, sepertinya itu akan sulit. Mo Singgren menggelengkan kepalanya karena malu. Etalase di Moikan dimiliki oleh keluarga besar. Tidak ada etalase kosong yang bisa digunakan. Kalau kamu ingin aku mengurus etalasemu di ruang kerja, itu mudah. Lagi pula, 1/3 penjaga di ruang kerja adalah milik keluargaku. Selama aku mengeluarkan kata-kataku, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Tetapi kalau kamu ingin aku mencari sebuah etalase untukmu, itu. Tuan Mo menghela nafas. Dia sudah mengatakannya dengan jelas. Tapi setelah Yang Jen melihatnya, dia yakin Tuan Mo bukanlah orang yang bisa dipercaya. Si Ma Zongheng menghancurkan rumahnya tadi malam dan dia yakin Mo Singgren pasti sudah mendengarnya. Mo Singgren baru saja menjelaskan semuanya kepadanya. Artinya, dia bisa melindungi Yang Jen dengan baik di dalam ruang kerja, tapi dia harus menawarkan sesuatu sebagai balasannya. Sebagai seseorang yang melakukan pemurnian, Yang Jen mungkin tidak bisa bernegosiasi dengannya. Yang Jen telah memperhitungkan segalanya. Yang Jen tersenyum sedikit dan berdiri. Tuan Mo, kudengar putra ketigamu bernama Mo Ruo Chen, kan? Iya, benar. Mo Singgren sedikit mengernyit karena dia tidak tahu apa maksud Yang Jen. Ruo Chen, nama yang bagus. Yang Jen berkata. Rencana untuk sebuah hari dibuat di pagi hari, yang berarti matahari terbit. Dia akan bekerja keras dan makmur, tapi... Lalu dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Mo Singgren. Kudengar, kaki Tuan Ruo Chen menjadi lumpuh karena kompetisi seni bela diri beberapa tahun yang lalu. Yang Jen, apa yang ingin kamu katakan? Mo Singgren bertanya dengan dingin. Lalu dia langsung berdiri. Hal ini selalu menjadi titik kelemahannya. Kenyataannya, kecelakaan seperti ini memang mungkin terjadi dan dibiarkan terjadi dalam kompetisi. Keluarga Sima lebih kuat daripada keluargamu, jadi keluargamu tidak bisa melawan mereka. Di sisi lain, Sima Jianan bergabung dengan sekte inti merah setelah kecelakaan yang menimpanya. Dan tentu saja dia tidak berani menargetkan sesama anggotanya. Tapi dia bisa saja melawan orang lain. Sima Jianan juga memiliki adik laki-laki bernama Sima Jian Chen. Tetapi Sima Jian Chen adalah orang yang paling menakutkan di kompetisi seni bela diri saat ini. Tidak ada yang bisa berhasil mengalahkannya. Sebaliknya, dia mungkin akan menargetkan siapapun yang dia inginkan. Jadi Mo Singgren sudah lama mengabaikan masalah ini. Sekarang setelah Yang Jen menyinggung kelemahannya, dia langsung yakin Yang Jen sedang mencoba mempermalukan keluarganya. Tuan Mo, santai saja. Saat dia melihat Mo Singgren jengkel, Yang Jen menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan salah mengartikannya, mungkin aku bisa membantu Tuan Ruo Chen. Mendengar ini, Mo Singgren seperti tersambar petir. Tubuhnya mulai gemetar sementara dia berkata dengan terkejut. Apa yang baru saja kamu katakan? Selama bertahun-tahun, sejak kaki Ruo Chen lumpuh, keluarga Mo sudah mencari pengobatannya di mana-mana dan bahkan mengunjungi sekte terdekat, tetapi mereka hanya mendapat beberapa kata tidak. Baik pembuluh tali dan pembuluh meridian Sima Ruo Chen sudah hancur, membuatnya lumpuh. Dalam keadaan seperti ini, hanya pil obat yang mampu memulihkan semua pembuluhnya yang bisa menyembuhkannya. Pil semacam itu sama langkahnya dengan yang digunakan untuk meningkatkan tingkat pembuluh darah dan tidak ada yang tahu formulanya. Hal ini sudah biasa. Lagi pula, beberapa pil obat di dunia memang sering terlihat, dan sangat sedikit orang yang tahu tentang formula khusus untuk pemulihan pembuluh darah. Bahkan para ahli alkimia dari sekta mungkin tidak mengetahuinya dan sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Setelah Mo Singgren marah untuk waktu yang lama, dia akhirnya menenangkan dirinya. Yang, kalau apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak ingin kamu melakukan hal lain. Selama kamu menyetujuinya, aku akan membantumu mencari etalasa, dan aku akan memberitahumu satu hal lagi. Sebelum kamu datang,
seseorang melaporkan kepadaku bahwa si Ma Zongheng tampaknya sedang menuju ke tokomu dengan anak buahnya sebagai wakil komandan kota Moikan. Apa? Setelah Yang Jen mendengar ini, matanya membelalak kaget. Dia berbalik dan hendak pergi tetapi tidak jadi setelah mendengar perkataan Mo Xingren. Yang, jangan khawatir. Ada lebih dari satu komandan kedua di kota Moikan. Kakakku Mo Xingzan juga wakil komandan di kota Moikan. Dalam perjalananmu ke sini, dia sudah pergi ke sana dengan anak buahnya. Setelah mendengar ini, Yang Jen menghela nafas lega, dan dia harus mengakui Mo Xingren memang orang tua yang cerdas dan licik. Yang Jen menatap Mo Xingren dengan serius dan berkata, Yakinlah, Tuan Mo, selama kamu bisa menyiapkan bahan obat-obatan yang diperlukan, aku bisa menyembuhkan Tuan Ruo Chen, tidak masalah. Kamu bisa memegang kata-kataku. Kalau aku tidak dapat menyembuhkan kakinya, aku akan memotong kakiku. Oke. Mo Xingren bertepuk tangan dengan suara bam. Yang, sekarang aku lega. Aku akan meminta pengurus rumah untuk mengantarmu pulang. Tempat ini tidak lagi aman, jadi ayo pindah ke ruang kerja besok. Terima kasih banyak, Tuan Mo. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia memanggil beruang junior dan buru-buru pergi dari sini bersama pengurus rumah tangga. Saat mereka tiba di toko dengan terburu-buru, mereka melihat dua kelompok orang saling berhadapan. Satu tim dipimpin oleh si Ma Zongheng, sementara tim lainnya dipimpin oleh Mo Xingzan. Penampilan Mo Xingzan berbeda dengan si Ma Zongheng yang terlihat kurus kering. Mo Xingzan adalah pria yang kekar. Dia dan anak buahnya memadati pintu masuk pabrik pemurnian bersaudara, menghalangi si Ma Zongheng dan anak buahnya untuk masuk. Mo Xingzan, apa kamu benar-benar akan menghalangi jalanku? Si Ma Zongheng menatap Mo Xingzan dengan dingin karena keinginannya untuk menang yang sangat besar. Si Ma Zongheng baru saja menerima pesan pagi ini dan terkejut setelah mengetahui ada orang yang mengubah semua bahan obat-obatan dari kota Raja Obat menjadi pil obat. Dan orang ini diam-diam mengambil dua jenis bahan obat-obatan yang dibutuhkan keluarga Sima. Orang itu tidak lain adalah Yang Jen. Bab 38, bergabung dalam ruang kerja. Tidak ada yang menyangka meskipun Yang Jen hanya seorang ahli alkimia, dia sebenarnya tidak takut pada siapapun. Si Ma Zongheng berpikir apa yang terjadi tadi malam akan membuat Yang Jen mengerti bahwa di depan keluarga Sima, dia hanyalah seseorang yang lemah. Jadi jangan pernah berpikir untuk berinteraksi dengan kota Raja Obat. Namun yang mengejutkannya, langkah ini tidak hanya tidak mengancam Yang Jen tetapi juga membuat segalanya berjalan ke arah yang berlawanan. Si Ma Zongheng tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Jen, tetapi setelah menginap di Raja Obat semalaman, Yang Jen berhasil memurnikan semua bahan obat-obatan. Hati si Ma Zongheng sudah dipenuhi amarah. Begitu dia mengetahuinya, si Ma Zongheng datang bersama anak buahnya. Dia berencana untuk menjatuhkan Yang Jen dan mengambil dua tanaman itu. Tetapi siapa yang mengira saat dia datang ke sini, dia akan bertemu dengan musuh lamanya, Mo Xingzan. Meskipun keduanya adalah wakil komandan dari kota Moikan, selama ini mereka sudah sering berselisih. Saat ini Mo Xingzan terang-terangan menjaga di depan aula Elixir kakak tentu saja untuk melindungi Yang Jen. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Yang Jen mendapat dukungan dari keluarga Mo. Si Ma Zongheng, apa yang kamu bicarakan? Mo Xingzan menggosok hidungnya dengan polos dan berkata, Bagian tenggara kota ini adalah tanggung jawabku. Kamu telah datang ke daerahku dan mengatakan aku sedang menghalangimu. Apa kamu sudah gila? Mari kita perjelas. Kamulah yang datang ke wilayahku untuk membuat masalah. Mo Xingzan! Mendengar ini, si Ma Zongheng berteriak dengan marah. Pikirkanlah, terus lakukan ini. Kamu akan menjadi musuh keluarga Sima. Apa kamu benar-benar berani? Hah, kenapa aku harus takut? Mo Xingzan tersenyum. Si Ma Zongheng, sepertinya kamu terlalu sombong sampai melupakan siapa dirimu. Jangan lupa, ketika keluargamu mendominasi kota Moikan, keluarga Sima bukan apa-apa. Apa kamu benar-benar berpikir kota Moikan milik keluarga Sima sekarang? Kau! Terdiam setelah mendengar kata-kata Mo Xingzan, si Ma Zongheng sudah tidak sabar untuk membunuhnya saat ini. Tuan! Tiba-tiba, sebuah suara tua memecahkan suasana tegang, dan seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan berjanggut muncul di depan semua orang. Fu, kenapa kamu di sini? Melihat orang ini, Mo Xingzan buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Dia adalah pengurus rumah tangga yang tua dari keluarga Mo. Tuan besar memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Melihat Mo Xingzan sambil tersenyum, lelaki tua itu bersandar ke telinga Mo Xingzan dan berbisik. Apa itu benar? Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Mo Xingzan sangat senang sampai lupa untuk mengontrol ekspresi wajahnya. Tuan besar yang mengatakannya sendiri. Orang tua itu mengangguk. Luar biasa. Mo Xingzan bertepuk tangan dengan gembira dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Pergilah, beritahu dua wanita muda di dalam kita akan pergi, dan beri mereka waktu untuk bersiap untuk pergi bersama. Katakan saja itu perintah Tuan Muda Yang. Baik.
Tanpa ragu, orang-orang di sekitarnya langsung memasuki aula elixir kakak sementara si Ma Zongheng menyaksikan semua ini. Matanya sudah hampir menyemburkan api. Dia melihat sekeliling, tetapi di seluruh jalan, tidak ada jejak Yang Jen sama sekali. Kalau dia bisa melihat Yang Jen sekarang, dia pasti akan nekat membunuhnya di tempat. Ayo pergi! Merasa sudah tidak ada gunanya menghabiskan lebih banyak waktu di sini dan Mo Xingzhan sudah bertekad untuk melindungi Yang Jen hari ini, dia hanya bisa kembali untuk melaporkan bahwa Yang Jen telah bersekutu dengan keluarga Mo dan kemudian menunggu kesempatan untuk melawan. Hahaha, Wakil Komandan Sima, berhati-hatilah. Melihat si Ma Zongheng yang pergi dengan marah, Mo Xingzhan mengucapkan selamat tinggal dan tertawa. Pada malam hari, di halaman kediaman Mo, sembari duduk dengan tenang di tempat tidur, bisnis toko di ruang kerja baru siap besok, dan malam ini, mereka tinggal di kediaman Mo. Mereka tidak bisa pergi ke bagian selatan kota. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyerang di sana? Kalau mereka pergi, dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Swish! Tiba-tiba, saat duduk bermeditasi, Yang Jen tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Keluarga Sima, aku tidak bermaksud untuk melawan kalian, tetapi kamu benar-benar tidak boleh menyinggungku. Lagi pula, aku harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatian semua orang saat ini. Setelah itu, aku akan menghancurkan keluarga Sima. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan memasuki kultivasi lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan napas vital untuk memperkuat tubuhnya, tetapi terus mengumpulkannya di tubuhnya karena dia memutuskan untuk menerobos ke alam laut dalam. Matahari terbit, dan hari baru akan datang. Hari ini adalah hari yang biasa bagi orang-orang di kota Kroyan, tetapi ini adalah awal yang baru bagi Yang Jen. Toko besar ini berkali-kali lebih cantik daripada tokonya saat dia berada di selatan kota. Namanya masih Aula Elixir kakak, lagi pula tokonya sudah terkenal di kota Moikan, dan dia sudah terbiasa. Di ruang kerja, banyak orang belum pernah mendengar nama ini, dan sekarang mereka terkejut saat melihat toko ini tiba-tiba muncul. Apa ini Aula Elixir kakak aku ingat terakhir kali? Sepertinya di sini masih toko senjata, kan? Toko di sini diubah tadi malam. Keluargamu mengubah toko senjatanya menjadi toko obat. Apa? Omong kosong. Secara teori, siapa yang berani bersaing dengan keluarga Sima di kota Moikan untuk pil obat? Keluargamu benar-benar gila. Haha, kamu sudah lama tidak ke kota Moikan, kan? Ya, ada apa? Kalau begitu kamu tidak tahu, izinkan aku memberitahumu, kalau ini hanya ahli alkimia biasa. Dia pasti akan dikalahkan keluarga Sima. Tetapi ahli alkimia toko ini tidak biasa. Pil yang dimurnikannya tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga membutuhkan hanya 4 peluang. Dia sangat terkenal di kota Moikan. Keluarga Sima tidak bisa mengalahkannya sama sekali, dan sepertinya keluargamu mengundangnya untuk berurusan dengan dominasi keluarga Sima di kota Moikan. Apa? Hanya 4 peluang? Tidak mungkin. Kenapa aku tidak tahu tentang hal yang begitu bagus? Aku harus pergi dan melihat-lihat. Di ruang kerja, pemandangan seperti ini tidak jarang. Aula Elixir kakak dibuka kembali, dan ada antrian panjang di hari pertama. Dan sejak hari ini, Yang Jen sudah membatalkan aturan sebelumnya. Dia tidak lagi hanya melakukan 3 tungku dalam sehari, karena itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi keluarga Sima. Karena itu, dia sekarang terbuka untuk siapa saja yang datang. Untuk menghemat waktu, dia bahkan meminta Cai Yun untuk membuat catatan. Kebanyakan orang yang datang meminta pil pangkat pemula dan pil peringkat kedua. Dia meminta Cai Yun untuk membuat catatan di siang hari, dan orang-orang yang datang hanya perlu meninggalkan bahan dan nama mereka. Pada malam hari, ia menggunakan waktunya untuk memurnikan pil yang sejenis bersama-sama. Keesokan harinya, orang-orang itu akan datang dan mengambil pil mereka. Dengan cara ini, dia bisa menghasilkan uang dan berkultivasi pada saat yang sama. Bab 39, Pembalasan Yang Jen. Dalam sekejap, waktu telah berjalan setengah bulan dan semuanya beres. Pada saat ini, di aula kediaman Mo Xingren dan Mo Xingzhan sedang minum teh. Xingzhan, sudahkah kau menyelidiki latar belakang Yang Jen? Memegangi cangkir teh di tangannya, Mo Xingren menunjukkan ekspresi yang dalam di wajahnya. Setengah bulan terakhir Yang Jen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemampuan satu orang dapat mengubah pola kota Moikan. Karena Yang Jen bukan anggota keluarga Mo Xingren tidak begitu paham tentang pendapatan Aula Elixir kakak. Tapi dia sangat menyadari keuntungan dari keluarga Sima karena mereka adalah saingan lamanya. Pendapatan keluarga Sima di area pil obat 90% lebih rendah dari sebelumnya. Artinya, dengan kekuatannya sendiri, Yang Jen sebenarnya mengambil 90% dari bisnis pil obat dari keluarga Sima. Hasil ini membuatnya tercengang dan bahkan merasa ketakutan. Dia beruntung bahwa bisnis keluarga Mo terutama senjata. Kalau tidak, jelas hal ini akan menjadi kejadian yang akan sangat membuat mereka terpukul. Tapi itu juga membuatnya semakin penasaran dengan latar belakang Yang Jen. Siapa itu Yang Jen dan bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu kuat? Kakak kedua, aku sudah menyelidikinya.
Tetapi latar belakangnya sangat misterius dan aku tidak menemukan apapun. Mo Xingzhan menyesap teh lalu menggelengkan kepalanya. Dalam 2 minggu terakhir, aku telah memeriksa semua warga di kota Moikan, tetapi aku tidak menemukan informasi tentang dia. Aku yakin dia bukan orang lokal. Oke, kalau begitu berhentilah menyelidiki. Mo Xingren mengangguk. Orang ini sangat misterius. Karena dia bukan dari kota Moikan, sangat sulit bagi kita untuk menemukan latar belakangnya. Namun, apakah kau sudah menyiapkan bahan obat yang dia tulis? Kami masih banyak kekurangan. Mo Xingzhan menjawab dengan malu. Kalau ramuan obat biasa, aku sudah menyiapkannya. Tapi di resep yang ditulisnya, beberapa di antaranya sangat langka. Aku sudah mencari ke seluruh kota Moikan dan tidak ada yang pernah melihatnya. Kalau begitu tawarkan hadiah. Mo Xingren meletakkan cangkir dengan berat di atas meja. Bahan obat-obatan ini terkait dengan apakah Ruo Chen dapat pulih atau tidak. Ruo Chen adalah penerus generasi terbaik yang dimiliki keluarga Mo dan kepentingan ini terkait dengan masa depan keluarga Mo. Tidak peduli seberapa sulitnya, kau harus mendapatkan semua bahan obat-obatan itu. Uang tidak penting. Aku mengerti, kakak kedua. Aku akan menawarkan hadiah sekarang. Mendengar kata-kata Mo Xingren, Mo Xingzhan tidak merasa ragu dan segera pergi menawarkan hadiah. Lupakan saja. Ini sudah terlalu larut malam. Buatlah rencana-rencana untuk esok hari. Melihat Mo Xingzhan bangun, Mo Xingren menggelengkan kepalanya lagi. Kau tidak perlu mengawasi hadiahnya sendiri. Kau seharusnya lebih sering datang ke workshop. Aku rasa keluarga Sima akan segera mengambil tindakan. Sebelum Yang Jen memurnikan pil obat yang dapat membantu Ruo Chen, kita tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Kakak kedua, jangan khawatir. Terlihat jelas, Mo Xingzhan tampak angkuh. Sebenarnya, sejak beberapa hari yang lalu, aku telah meminta orang-orangku untuk melindunginya. Ada 24 penjaga di tingkat ke-7 alam pembuluh tali dan mereka akan menjaga aula Elixir kakak setiap hari. Aku yakin Yang Jen akan aman. Oke, itu bagus. Kejadian yang sama juga sedang terjadi di keluarga Sima. Namun berbeda dengan keluargamu, keluarga Sima memikirkan cara mengatasi masalah. Tuan Jian Chen, hanya sekitar selusin ahli alkimia kita yang saat ini percaya diri untuk berhasil menyempurnakan pil obat hanya dalam 4 kali percobaan. Jika kami juga menjalankan aturan ini, sebenarnya tidak banyak keuntungan. Di dalam ruangan, Dewa Pil tangan hantu melaporkan ke Sima Jian Chen tanpa doa, sementara Sima Jian Chen melihat tagihan di tangannya dengan wajah muram. Hanya dalam waktu setengah bulan, 9% dari pendapatan pil obat diambil paksa oleh Yang Chen. Tentu hal itu sangat menghancurkan keluarga Sima yang menganggap pemurnian pil obat sebagai bisnis utama mereka. Jika dibiarkan, mungkin semua bisnis mereka akan diambil alih oleh Yang Chen. Apakah kita punya pilihan lain? Sima Jian Chen dengan marah mengepalkan tagihan di tangannya menjadi bola dan bertanya kembali. Sekarang, 90% dari bisnis keluarga Sima telah diambil oleh Yang Chen. Jika hal-hal terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan memiliki satu bisnis pun, kecuali kita bisa membuatnya menghilang segera. Kalau begitu, aku akan pergi untuk membunuhnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan suara itu adalah Sima Zhongheng, yang selama ini diam. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kemarahan. Ketika Yang Chen membantu kota Raja Obat mengambil 2 bahan obat-obatan, dia sudah ingin membunuhnya. Namun karena campur tangan keluargamu, dia hanya bisa menyerah sementara. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam periode setengah bulan yang singkat ini, tindakan pembalasan yang dilakukan Yang Chen membuat semua orang tercengang. Dia benar-benar mengambil 90% bisnis keluarga Sima. Pada saat ini, Sima Zhongheng menyadari bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Yang Chen bertekad untuk melawan keluarga Sima dan dia bahkan ingin menjatuhkan keluarga Sima. Membunuh dia? Sima Jian Chen memutar matanya dengan jijik. Paman Zhongheng, apakah menurutmu akan sesederhana itu? Sekarang Yang Chen sangat penting bagi keluarga Mo dan mereka pasti telah mengirim banyak orang untuk melindunginya. Dalam sebulan terakhir, aku telah mengirim orang ke rumahnya berkali-kali tetapi aku tidak melihatnya. Hanya seorang gadis pelayan bernama Chai Yun yang menemui orang-orang yang kukirim. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana kau akan membunuhnya? Sima Zhongheng tidak tahu harus berkata apa. Melihat Sima Zhongheng, Sima Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa doa. Jika bukan karena Sima Zhongheng, mengapa banyak hal terjadi sampai sejauh ini? Dia tahu bahwa Yang Chen memiliki kemampuan sejak dulu dan telah meminta semua orang di keluarga Sima untuk tidak memprovokasi dia. Membiarkan dia berkembang di kota kecil yang terpencil itu dan menikmati hidupnya sendiri. Jika saja permintaannya dituruti, Yang Chen tidak akan pernah mengancam keluarga Sima. Tapi paman keduanya tidak mendengarkannya. Demi Murongho dari kota Raja Obat, dia bahkan menghancurkan rumah Yang Chen. Masalahnya tidak akan sebesar ini jika Sima Zhongheng menyingkirkan semua masalah dan membunuh Yang Chen sejak dulu. Namun, Sima Zhongheng tidak hanya gagal membunuh Yang Chen tetapi juga menghinanya. Hanya seorang idiot yang akan melakukan itu.
Ketika Sima Jianchen tahu tentang masalah ini, semua sudah terlambat, karena keluarga Mu telah mengambil Yang Jen. Sima Jianchen benar-benar tidak berani membayangkan hasilnya. Jika ayahnya pulang dari retret dan mengetahui tentang situasi keluarga Sima saat ini, seperti apa reaksi beliau? Mungkin beliau tidak hanya akan marah. Dewa pil spiritual, pergilah atur semua itu. Mulai besok, waktu pil obat pemurnian keluarga Sima kita juga turun menjadi 4. Kami harus mendapatkan kembali pelanggan terlebih dahulu. Oke. Melihat Sima Jianchen dengan wajah muram, Dewa pil spiritual mengangguk dan kemudian meninggalkan keluarga Sima. Hanya melirik Sima Zongheng, Sima Jianchen pergi tanpa mengatakan apa-apa. Di aula yang sunyi, hanya Sima Zongheng yang masih berdiri di sana. Niat membunuh di matanya perlahan muncul. Yang Jen, dasar bajingan kecil. Tidak peduli kekuatan apapun di belakangmu, aku pasti akan menangkapmu dan perlahan menyiksamu sampai mati sekarang karena kamu membuatku sangat malu di keluarga kami. Bab 40, Perang Harga. Yang Jen tidak mengetahui apa yang terjadi di keluarga Mo dan keluarga Sima. Tapi bukan berarti dia benar-benar tidak peduli. Dalam lingkup indera keenamnya, beberapa orang yang menyergapnya di dekat aula elixir kakak di siang dan malam itu jelas adalah penjaga yang dikirim oleh keluarga Mo. Dia yakin keluarga Sima akan mengambil tindakan, tapi dia tidak tahu cara apa yang akan mereka gunakan. Namun, tidak peduli cara apa yang akan mereka gunakan, dia harus meningkatkan kultivasinya sendiri sehingga dia bisa menghadapi dan menangani hal-hal yang tidak pasti seperti ini. Dalam indera keenamnya, dia melihat bahwa Beruang Junior juga terus-menerus menyerap napas vital di bawah halaman. Yang Jen tersenyum tipis. 3 hari yang lalu, menjelang bulan purnama, Beruang Junior akhirnya menemukan caranya sendiri untuk berkultivasi. Selain itu, teknik warisan kuno untuk darah makhluk kuno benar-benar dapat menekan kegilaan Beruang Junior pada bulan purnama setiap bulan. Setelah menemukannya, Beruang Junior sudah mengolahnya dengan hati-hati bahkan tanpa pengawasan Yang Jen. Sepertinya dia sangat takut dengan kegilaan yang dilakukannya setiap bulan purnama. Sepertinya aku harus pergi malam ini. Menyebarkan kekuatan spiritualnya, Yang Jen dengan hati-hati memeriksa keamanan lingkungan. Setelah dia menemukan bahwa tidak ada hal yang janggal, dia dengan diam berjalan keluar dari pintu. Dengan kedua kaki menginjak tanah, Yang Jen pertama-tama terbang ke atas dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Setelah beberapa saat, Yang Jen muncul di ruang rahasia Beruang Junior. Sekarang kegilaan Beruang Junior bisa dikendalikan, dia bisa saja tidak menggunakan sangkar besi ini. Memasuki sangkar besi ini, Yang Jen terlebih dahulu menutup pintu lalu duduk bersila. Malam ini dia akan mencoba menerobos alam laut dalam. Karena perselisihan dengan keluarga Sima dalam periode waktu ini, dia membatalkan rencana untuk memperkuat tubuhnya dan berencana untuk meningkatkan alamnya ke alam laut dalam terlebih dahulu. Karena dia tahu bahwa hanya ketika dia berhasil memasuki alam laut dalam dia akan dianggap sebagai praktisi kultivasi yang sebenarnya. Begitu dia melangkah ke alam laut dalam, dia bisa menggunakan banyak seni bela diri, tidak seperti sekarang di mana dia hanya bisa mengolah tapa asura dan tidak bisa benar-benar mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Dia mengeluarkan botol porselen di tangannya dan menuangkan 1 pil obat dari dalamnya. Pil obat berbentuk bulat itu dipenuhi dengan awan dan kabut dan itu jelas merupakan botol berkualitas tinggi. Tapi pil obat semacam ini tidak pernah muncul di kota Moikan. Karena Yang Jen hanya memberikannya kepada orang-orangnya dan orang luar hanya bisa mendapatkan pil obat dengan kualitas menengah. Setelah menelan obatnya, Yang Jen langsung menutup mata. Kekuatan pil obat yang agung terpancar dan napas vital yang perkasa segera bergegas menuju 9 pembuluh tali miliknya. Yang Jen bahkan bisa mendengar suara napas vital mengalir deras di pembuluh tali miliknya. Untungnya, pembuluh talinya telah menjadi pembuluh api menyilap. Jika saja pembuluh talinya adalah pembuluh tali biasa, mungkin dia tidak akan mampu memikul dampak yang begitu kuat dari napas vital. Sambil menggertakkan giginya, Yang Jen mengendalikan napas vital di tubuhnya sedikit demi sedikit. Sampai setelah sekian lama, akhirnya dia menguasai napas vital yang susah diatur. Yang Jen menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah membuat keputusan yang berani. 9 pembuluh tali bergerak pada saat yang sama dan diarahkan ke perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, napas vital di 9 pembuluh tali di tubuhnya seperti bendungan yang bocor, bergegas ke perut bagian bawahnya pada saat yang bersamaan. Dor! Sebuah ledakan keras bergema di benaknya. Bahkan jika Yang Jen memang pernah mengalaminya sekali di kehidupan sebelumnya, namun dia masih merasa bingung ketika harus mengalaminya lagi saat ini. Tampaknya dia dalam kekacauan dan dia bahkan kehilangan kesadarannya. Setelah waktu yang lama, Yang Jen yang tergeletak di tanah akhirnya sadar kembali. Sialan! Aku tidak menyangka bahwa aku masih tidak dapat menemukan rahasia prosesnya bahkan dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Yang Jen berguling dan melompat, mengumpat keras. Memasuki alam laut dalam dari alam pembuluh tali bisa disebut sebagai pengalaman paling penting dan aneh dalam hidup seseorang. Karena jika dia ingin memasuki alam laut dalam, dia harus sepertinya dia sangat takut dengan kegilaan yang dilakukannya setiap bulan purnama.
Sepertinya aku harus pergi malam ini. Menyebarkan kekuatan spiritualnya, Yang Jen dengan hati-hati memeriksa keamanan lingkungan. Setelah dia menemukan bahwa tidak ada hal yang janggal, dia dengan diam berjalan keluar dari pintu. Dengan kedua kaki menginjak tanah, Yang Jen pertama-tama terbang ke atas dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Setelah beberapa saat, Yang Jen muncul di ruang rahasia beruang junior. Sekarang kegilaan beruang junior bisa dikendalikan. Dia bisa saja tidak menggunakan sangkar besi ini. Memasuki sangkar besi ini, Yang Jen terlebih dahulu menutup pintu lalu duduk bersila. Malam ini dia akan mencoba menerobos alam laut dalam. Karena perselisihan dengan keluarga Sima dalam periode waktu ini, dia membatalkan rencana untuk memperkuat tubuhnya dan berencana untuk meningkatkan alamnya ke alam laut dalam terlebih dahulu. Karena dia tahu bahwa hanya ketika dia berhasil memasuki alam laut dalam dia akan dianggap sebagai praktisi kultivasi yang sebenarnya. Begitu dia melangkah ke alam laut dalam, dia bisa menggunakan banyak seni bela diri, tidak seperti sekarang di mana dia hanya bisa mengolah tapa asura dan tidak bisa benar-benar mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Dia mengeluarkan botol porselen di tangannya dan menuangkan satu pil obat dari dalamnya. Pil obat berbentuk bulat itu dipenuhi dengan awan dan kabut dan itu jelas merupakan botol berkualitas tinggi. Tapi pil obat semacam ini tidak pernah muncul di kota Moikan. Karena Yang Jen hanya memberikannya kepada orang-orangnya dan orang luar hanya bisa mendapatkan pil obat dengan kualitas menengah. Setelah menelan obatnya, Yang Jen langsung menutup mata. Kekuatan pil obat yang agung terpancar dan napas vital yang perkasa segera bergegas menuju 9 pembuluh tali miliknya. Yang Jen bahkan bisa mendengar suara napas vital mengalir deras di pembuluh tali miliknya. Untungnya, pembuluh talinya telah menjadi pembuluh api menyilap. Jika saja pembuluh talinya adalah pembuluh tali biasa, mungkin dia tidak akan mampu memikul dampak yang begitu kuat dari napas vital. Sambil menggertakkan giginya, Yang Jen mengendalikan napas vital di tubuhnya sedikit demi sedikit. Sampai setelah sekian lama, akhirnya dia menguasai napas vital yang susah diatur. Yang Jen menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah membuat keputusan yang berani. 9 pembuluh tali bergerak pada saat yang sama dan diarahkan ke perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, napas vital di 9 pembuluh tali di tubuhnya seperti bendungan yang bocor, bergegas ke perut bagian bawahnya pada saat yang bersamaan. Dor! Sebuah ledakan keras bergema di benaknya. Bahkan jika Yang Jen memang pernah mengalaminya sekali di kehidupan sebelumnya, namun dia masih merasa bingung ketika harus mengalaminya lagi saat ini. Tampaknya dia dalam kekacauan dan dia bahkan kehilangan kesadarannya. Setelah waktu yang lama, Yang Jen yang tergeletak di tanah akhirnya sadar kembali. Sialan! Aku tidak menyangka bahwa aku masih tidak dapat menemukan rahasia prosesnya bahkan dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Yang Jen berguling dan melompat, mengumpat keras. Memasuki alam laut dalam dari alam pembuluh tali bisa disebut sebagai pengalaman paling penting dan aneh dalam hidup seseorang. Karena jika dia ingin memasuki alam laut dalam, dia harus mengumpulkan semua napas vital dalam 9 pembuluh tali miliknya pada saat yang sama untuk membuka alam laut dalam miliknya. Setelah samudera dalamnya terbuka, dapat dikatakan bahwa dia melangkah ke alam laut dalam dan benar-benar memulai proses kultivasinya. Tapi Yang Jen belum pernah mendengar ada yang tahu apa yang terjadi dalam proses ini. Setelah pembuluh tali seorang pria berhasil membuka alam laut dalam, kemungkinan yang ada adalah dia gagal atau pingsan. Begitu dia kehilangan kesadaran, itu merupakan tanda berarti dia berhasil. Karena tidak ada yang bisa menjaga kesadarannya ketika mereka melangkah ke alam laut dalam. Durasi ketidaksadaran itu juga tidak pasti. Karena mengetahuinya, Yang Jen secara khusus memilih tempat tersembunyi ini untuk menembus alam laut dalam. Tapi apa yang tidak dia duga adalah dia juga pingsan saat laut dalam miliknya terbuka bahkan dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Namun saat dia dalam keadaan koma, samar-samar dia merasakan aura yang sangat aneh. Rumor yang beredar mengatakan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi dalam proses menerobos alam laut dalam dari alam pembuluh tali. Jika seseorang dapat memahaminya, ia akan mampu melampaui alam dewa di masa depan. Menurut pendapatku, itu hanya omong kosong. Sekarang aku tidak bisa menahannya bahkan dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Siapa lagi yang bisa menjelajahinya? Yang Jen menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun meskipun berhasil memasuki alam laut dalam pada percobaan pertamanya. Karena jika dia tidak bisa menembus alam laut dalam pada percobaan pertamanya, dia akan benar-benar merasa bahwa kehidupan sebelumnya sia-sia. Ketika dia keluar dari bawah tanah, dia menyadari bahwa hari sudah siang. Sepanjang perjalanan pulang, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika dia kembali ke aula Lexer kakak, dia melihat bahwa pelanggan hari ini jauh lebih sedikit dari biasanya. Cayun, apa yang terjadi? Mengapa pelanggan hari ini begitu sedikit? Ketika Yang Jen datang ke toko, dia melihat Cayun yang biasanya sibuk sedang tergeletak di meja dengan malas dengan buku kecil di bawah tangannya. Hanya ada beberapa nama orang yang datang untuk memurnikan pil obat. Biasanya, akan ada banyak pelanggan yang datang. Hal ini membuat Yang Jen kebingungan. Tuan muda, itu semua karena keluarga Sima.
Toko pil obat mereka juga mengurangi waktu pemurnian pil obat menjadi 4 seperti kita. Jadi semua anggan kita pergi ke toko mereka. Mendengar pertanyaan Yang Jen, Cayun dengan jujur melaporkan situasi tersebut kepadanya. Oh, perang harga? Mendengar ini, Yang Jen langsung tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Sima sudah kebingungan dalam waktu setengah bulan saja. Pergilah dan tulis sebuah pemberitahuan dengan papan dan gantung pemberitahuan itu. Tulis apa, Tuan Muda? Mulai hari ini, waktu pil obat pemurnian Aula Elixir kakak akan dikurangi dari 4 menjadi 3. Jika gagal, kami akan membayar kompensasi ganda. Tuan Muda, tapi itu... Mendengar kata-kata Yang Jen, keraguan muncul dari diri Cayun. Meskipun dia tahu bahwa ketika Sima Zongheng menghancurkan rumah mereka, masalah di antara mereka sudah dipalsukan. Tapi sekarang pendekatan agresif Yang Jen tidak diragukan lagi mendorong keluarga Sima ke jalan buntu. Tindakan keluarga Sima saat ini untuk mengurangi waktu pemurnian pil obat menunjukkan bahwa mereka telah mengakui kekalahan mereka. Tetapi jika mereka benar-benar mengubah waktu pemurnian pil obat menjadi 3, dia khawatir keluarga Sima akan bermain keras untuk menghadapinya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Melihat keraguan Cayun, Yang Jen tahu apa yang Cayun khawatirkan dan dia menepuk pundaknya dengan menghibur. Ketika Cayun mendengar kata-kata Yang Jen, rasa khawatirnya menghilang. Dia langsung menulis pemberitahuan pada papan baru dan menggantungnya di luar.